Hai guys, baiklah saya akan memulai pembelajaran CPNS kali ini ya, dibarengi dengan ditemani oleh mentor Ronika Syanipar SSI. Amin. Di sini kita akan membahas tentang 5 Undang-Undang Dasar 1945, di mana itu kan ada 5, di mana kita akan memiliki isi Pancasila ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang maha esa; kedua, kemanusiaan yang beradab; 3, persatuan Indonesia; 4, Indonesia sebagai seluruh rakyat Indonesia; 5, 4 itu kepemimpinan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Berarti ada hikmat yang diberikan Tuhan, ada hikmat, ada kuasa, ada seperti Nabi SAW, dia itu bisa menentukan benar salah melalui hikmat Tuhan. Jadi itu tidak boleh, anugerah Allah tidak boleh digunakan atau disalahgunakan. Di sini dikatakan bahwa kedudukan dan fungsi Pancasila itu berdasarkan Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana itu terdapat di batang tubuh, yaitu alinea keempat. Di sini juga dikatakan bahwasanya negara itu kebangsaan Pancasila itu ada kesatuan sejarah. Jadi setiap negara itu harus ada satu sejarahnya. Itulah ada pembentukan ASEAN, itulah ada pembentukan negara tetangga. Itu karena memiliki kesatuan sejarah, senasib, kebudayaan, wilayah, kesatuan asasi, kerohanian. Negara mempunyai susunan masyarakat integral, integritas, berarti ada suatu kumpulan yang integral banget. Itu ada kesatuan, dimana katanya hubungan eratnya satu dengan yang lain, baru semua golongan dan anggota merupakan persatuan masyarakat yang organis. Yang terpenting dalam kehidupan bersama adalah perhimpunan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan, jadi kita ini nggak boleh memihak kepada satu golongan, dan juga tidak menganggap kepentingan seorang sebagai pusat, jadi nggak di sini nepotisme. Negara tidak menjamin kepentingan seseorang atau golongan, tetapi menjamin kepentingan seluruh manusia, kesatuan integral. Negara menjamin kesatuan hidup bangsa seluruhnya. Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang maha esa. Jadi hakikat Indonesia adalah mengandung sesuai dengan hubungan sebab akibat antar Tuhan. Jadi ada sebab akibatnya itu antar Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan. Dimana di kami itu ada tuh dipelajari hukum vertikal horizontal, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, baru mengasihi manusia dengan seperti diri sendiri. Itulah hubungan sebab akibat. Itu memimpin negara yaitu untuk menyelenggarakan yang baik bagi masyarakat dan penyelenggara negara, dan juga memiliki jiwa yang takut akan Tuhan. Itu paling penting dalam satu negara. Nah, di sini juga paling penting lagi, di sini kita akan membahas tentang bagaimana satu negara itu bisa terbentuk. Nah, di sini dikatakan bahwasannya negara Indonesia itu ada paham integritasnya. Yang pertama itu negara merupakan suatu susunan masyarakat yang integral. Semua golongan itu berhubungan erat satu dengan yang lainnya, baru mementingkan kepentingan bangsa dan negara, seluruh masyarakat, bukan hanya suatu golongan atau pribadi. Yang kedua, baru memiliki hakikat dalam beragama, yaitu manifestasi kodrat manusia yang secara horizontal dalam hubungan dengan manusia. Nah, ini diambil dari Alkitab ya. Di Alkitab juga ada hubungan vertikal dan horizontal, di mana horizontal itu adalah berhubungan dengan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, negara memiliki sebuah akibat langsung dengan manusia, karena manusia adalah sebagai pendiri negara. Kenapa kita harus memiliki hubungan yang secara horizontal sama? Karena yang membentuk negara ini adalah wakil nyata, itu adalah manusia, dan juga manusia itu diciptakan Tuhan itu segambar sesifat dengan Allah sebelum jatuh dalam dosa. Jadi kita itu harus segambar sesifat dengan Tuhan Allah. Di sini juga dikatakan hubungan itu adalah berdasarkan ontologi setiap individu. Hubungan negara antar agama menurut Pancasila itu pertama berdasarkan ketuhanan yang maha esa, terus juga tidak mengakui ateis, sekularisasi, baru tidak mengizinkan pertentangan agama, golongan, baru bebas memeluk agama, dan juga memberikan toleransi kepada yang beda keyakinan. Lalu negara merupakan berkat rahmat. Yang paling penting itu adalah kita harus tahu bahwa yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan kebangsaan Indonesia adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan di Alkitab juga dikatakan ketuhanan yang Maha Esa itu paling penting. Nah, negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkemanusiaan. Berkemanusiaan artinya di sini adalah bahwasanya manusia ini Indonesia sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan hak yang sama. Jadi kedudukan kita, hakikatnya itu sama, walaupun pribadinya, fungsinya berbeda, hakikat kita tetap sama.
Sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu dimusyawarahkan. Jadi kalau sebelum mengambil keputusan itu terlebih dahulu dimusyawarahkan. Sama halnya seperti setiap individu manusia itu kalau mengambil keputusan itu harus dimusyawarahkan dulu sama Roh Kudus, sama Tuhan Yesus. Jadi harus ada hubungan. Setelah dimusyawarahkan baru ada mufakat, yaitu mufakat secara semangat yang bersama, memiliki keadaan distributif terus distribusi, teratur, legal, resmi, dan komutatif. Komutatif itu secara komutatif juga komunikasi, kompeten, pokoknya yang berkualitas dan energik. Itu adalah isi dari ideologi Pancasila dan paham ideologi besar lainnya di dunia. Terus juga di sini pembukaan alia pertama itu pembukaan Undang-Undang 145 itu yang pertama adalah hak kodrat, alia kedua cita-cita bangsa Indonesia yaitu bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu berdasarkan isi dari Pancasila. Alia ketiga itu pengakuan nilai religius. Nilai religius itu nilai keagamaan, bahwa Indonesia mengakui bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Yang keempat, tujuan negara, hal ketentuannya diadakan undang-undang satu negara. Hal bentuk negara dan dasar filsafat, dasar kekronian negara. Nah, di sini juga dikatakan yang pertama itu mempertanggungjawabkan bahwa pernyataan kemerdekaan sudah selayaknya karena berdasarkan atas hak kodrat yang bersifat mutlak dari moral bangsa Indonesia untuk merdeka. Akhirnya menetapkan cita-cita Indonesia ingin dicapai dengan kemerdekaan, yaitu terpelihara secara sungguh-sungguh kemerdekaan kedua negaranya, kesatuan bangsa, negara, dan daerah atas keadilan hukum dan moral bagi diri sendiri dan pihak lain, serta kemakmuran bersama dan berkeadilan. Jadi kemakmuran berkeadilan itu bersama kepada seluruh rakyat, nggak hanya semua golongan ataupun suatu perkumpulan. Nah, di line ketiga yang juga menegaskan bahwa proklamasi kemerdekaan menjadi permulaan dan dasar hidup kebangsaan dan kenegaraan bagi seluruh orang Indonesia yang luhur dan suci dalam melindungi Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita ini yang dilindungi Tuhan Yang Maha Esa, yang luhur itu kita memiliki kemerdekaan yang sama. Diproklamasikan itu berarti kita harus memproklamirkannya, harus diakui secara langsung dan diakui oleh negara lain. Jadi kemerdekaan Indonesia itu harus diproklamasi. Makanya dia bilang proklamasi itu kan menyatakan bahwasanya kita berhak untuk merdeka. Di atas itu kita tahu ya bahwa Tuhan juga mengajarkan kasih juga harus diproklamirkan juga. Jadi sebagian dari isi buku ini manusia tahu benar dan salah, ada pengetahuan, ada intelektual. Sebagiannya ada sesuai berdasarkan isi kitab suci yang diwahyukan Tuhan. Di mana sih juga katanya kan itu perbuatan dasar-dasar untuk pedoman pegangan. Jadi pedoman pegangan kita itu dalam Pancasila itu adalah realisasi hidup bersama dalam suatu negara Indonesia. Yang pertama, hak kemerdekaan. Kemerdekaan adalah kodrat. Pelanggaran terhadap hak kodrat tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang pertama sebagai premis mayor, pernyataan bersifat umum. Yang kedua, kemerdekaan ini dijelma dalam suatu negara, yaitu negara yaitu negara ini enggak siaran kau tuh ini. Yaitu negara juga di sini dikatakan bahwasanya alinea ketiga menegaskan bahwa proklamasi kemerdekaan menjadi permulaan dan dasar hidup kebangsaan kenegaraan seluruh Indonesia yang suci di dunia Tuhan Yang Maha Esa. Keempat itu segala sesuatu perwujudan negara tertentu sebagai ketentuan pedoman pegangan tetap praktis, yaitu dalam realisasi hidup bersama dalam suatu negara Indonesia. Yang pertama kemerdekaan itu kodratnya itu peri kemanusiaan dan keadilan, yaitu pernyataan bersifat umum. Kedua itu bersifat dijelma dalam suatu negara, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, makmur. Yang kedua sebagai premis minor, pernyataan bersifat khusus. Nah, di sini juga dikatakan bahwasanya hubungan pembukaan dan batang tubuh undang-undang. Dalam hubungannya batang tubuh 195 mengatakan bahwa Pancasila itu sebagai alinea keempat pada kedudukan yang amat penting, bahkan boleh dikatakan bahwa sebenarnya hanya alinea keempat pembukaan undang-undang 1945 inilah yang menjadi intisari pembukaan dalam arti sebenarnya. Hubungan pembukaan undang-undang 1945 dengan Pancasila. Pembukaan undang-undang 1945 secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Maka hubungan antara pembukaan undang-undang 1945 adalah bersifat timbal balik sebagai hubungan secara formal dan hubungan secara material.
Hubungan pembukaan 1945 dengan proklamasi memiliki hubungan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dan apa yang terkandung dalam pembukaan adalah merupakan amanat dari seluruh rakyat Indonesia mendirikan negara untuk mewujudkan tujuan bersama. Jadi hubungan pembukaan dengan proklamasi itu adalah tujuan bersama rakyat Indonesia untuk mendirikan suatu negara yang memiliki tujuan yang sama, yaitu amanat dari rakyat untuk terkandung dari pembukaan. Jadi Undang-Undang 1945 konstitusi dalam hukum dasar yang diajukan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis maupun konvensi. Undang-Undang Dasar menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara. Sejarah Undang-Undang 1945 dalam BUPKI sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni yaitu terdiri dari unsur-unsur yang pertama itu tentang dasar negara, di mana undang-undang itu dilakukan dalam sidang yang kedua, di mana 19 orang itu diketuai oleh Insinyur Soekarno. Jadi BPKI itu diketuai oleh Insinyur Soekarno dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Panitia pembentukan kecil yaitu 7 orang, Profesor Dr. Supomo, Wonoso, Salim. Undang-Undang Dasar memperhatikan hasil pembahasan sidang-sidang BPKI rapat panitia hukum. 17 Juli 1945 BPKI menerima dan menyetujui rumusan tersebut menjadi rancangan Undang-Undang Dasar, di mana dikatakan PPKI bertugas menyiapkan segala sesuatu tentang kemerdekaan. Jadi PPKI ini adalah mempersiapkan segala sesuatu tentang kemerdekaan. Gampang tugasnya, cuma mempersiapkan kemerdekaan aja, nggak melaksanakan. PPKI yang melaksanakan tugas sejak 9 Agustus 1945, tapi bukan jadi mereka ya, bukan karena di tangan PPKI ya Indonesia merdeka. Mereka cuma mempersiapkan aja, yang melaksanakan semua Tuhan Yesus. Terutama persoalan Undang-Undang Dasar yang sudah ada rancangannya semestinya ada diajukan pada PPKI untuk diterima dan disahkan. Jadi 18 Agustus 1945 proklamasi undang-undang ini terdiri dari batang tubuh. Yang pertama itu 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 16 ayat berasal dari 16 pasal, 16 ayat berasal dari 16 pasal yang terdiri dari 1 ayat, 49 ayat berasal dari 1 pasal dan dari 2 ayat. Ini maksudnya 16 pasal terdiri dari 16 pasal, 1 ayat dari 49 pasal. Ini maksudnya itu dari Undang-Undang Dasar itu diambil dari butir-butir Undang-Undang Dasar. Penjelasan yang pertama itu, periodenya itu adalah amandemen pertama itu dilakukan 19 Oktober 1999, amandemen kedua 8 Agustus 2000, amandemen ketiga 10 November 2002. Kita langsung to the point, langsung ke soalnya aja ya. Ini tentang pasal-pasal ini. Pasal pertama itu presiden diberi satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Ini kan cuman ini doang, filosofi dunia. Ini kan cuman pendapat-pendapat manusia. Jadi di sini kan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari berapa katanya? Anggota DPR. Itulah yang Majelis Permusyawaratan berarti dimusyawarakan oleh rakyat. Itu cuma diwakilkan, nggak seluruh Indonesia, nggak seluruh rakyat Indonesia yang memusyawarakan ini. Itulah di Indonesia ini tidak adil, karena itu dimusyawarakan cuma MPR aja. Bentuk dan kedaulatan katanya itu penting itu negara kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Negara Indonesia negara hukum. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang. Kita langsung ke contoh soal. Ini kan tes ke wawasan kebangsaan. Jadi kita langsung aja. Kalau nggak salah kemarin aku udah pernah. Ini yang pertama itu kita harus tahu sejarah Indonesia di dunia, yaitu di negara lain. Yang pertama Kerajaan Kutai. Raja pertama, ini ada raja-raja. Ini sebenarnya jujur ya, sama kayak di Alkitab juga. Ada kayak silsilah Tuhan Yesus, silsilah Salomo, dia dari keturunan mana. Ini juga dijelaskan di sini. Jadi Tuhan juga maksud dalam sejarah manusia buat apa? Karena dia betul-betul ingin memperbaiki jati diri manusia yang sudah akibat dosa, supaya hubunganku dengan Allah Bapa itu ada lagi hubungan erat. Jadi tanpa Tuhan hidup ini kosong, hampa. Pada mulanya ada apa? Bumi ini belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera. Begitu juga dengan kehidupan manusia yang nggak ada Tuhannya. Jadi di sini kita hanya membahas tentang kerajaan Indonesia. Kerajaan Hindu yang pertama itu di Indonesia itu adalah Kerajaan Kutai. Itu rajanya siapa sih? Kudunga. Yang kedua itu peninggalan Yuva, Kerajaan Turmanegara. Yang pertama itu Jaya Singawarman, prestasi Ciuruteon, kebun kopi. Itulah semua prestasi yang ada di
Jakarta dan Bogor. Kerajaan Taruma berkembang lebih kurang dari itu 5 Masehi. Rajanya terkenal itu Purnawarman, membuat saluran air mengairi lahan pertanian. Itulah kalau manusia jasanya pasti diingat dan ditulis. Tapi kalau jasa Tuhan, coba ada nggak manusia ingat? Apalagi jasa Tuhan Yesus. Udah azan lagi ribut nama ini. Oke, letak yang pertama itu kedudukan bukit Talang Tuo, Telanga Batu.